Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Amanisai dengan NPM 222151098 dari kelas 2022C Pendidikan Matematika akan mempresentasikan kembali materi mengenai filsafat pendidikan progresivisme. Pengertian progresivisme. Yang pertama, progresivisme berasal dari gerakan reformasi umum dalam masyarakat Amerika dan kehidupan politik pada akhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Yang kedua, menurut Gerald Lee Gutek, 1974, progresivisme modern menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia itu sendiri maupun kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan akan dapat berhasil manakala mampu melibatkan secara aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga mereka dapat mendapatkan banyak pengalaman untuk bekal kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada menurut Jalaluddin dan Abdullah Idi 2012 menyebutkan bahwa progresivisme sering pula dinamakan sebagai instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme. Dinamakan instrumentalisme karena aliran progresivisme beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk mensejahterakan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari akan dan mempraktikkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Kemudian dinamakan environmentalisme karena menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Selain itu, ada pula yang menyebutkan sebagai aliran naturalisme, yaitu sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini bukan kenyataan spiritual dan supranatural. Konsep dasar filsafat progresivisme. Yang pertama, filsafat pendidikan progresivisme menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Yang kedua, filsafat progresivisme juga berpandangan bahwa setiap manusia itu selalu menginginkan perubahan untuk selalu berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga, untuk mendapat perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Harus memiliki sifat toleran, selalu ingin mengetahui dan menyelidiki, dan punya pikiran yang terbuka. Berikutnya yaitu ada tokoh-tokoh filsafat progresivisme. Yang pertama ada William James. William James menekankan pentingnya melakukan pengamatan mengajar di ruangan kelas untuk meningkatkan pendidikan dengan rekomendasi pendidik, mengajarkan pelajaran satu tingkat lebih tinggi dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anak untuk merentangkan pikiran mereka. Ia juga berpendapat bahwa fungsi otak atau pikiran harus dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Terlebih, seorang William James menekankan untuk membebaskan ilmu jiwa dan menempatkan posisinya di atas dasar ilmu perilaku. Yang kedua ada John Dewey. John Dewey menekankan kepada peserta didiknya dan minat peserta didik daripada mata pelajarannya sendiri. Sebab dengan menekankan dan memperhatikan peserta didik dan minatnya, maka pembelajarannya akan lebih nyaman dan akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena ini bukan paksaan, melainkan berasal dari minat peserta didik itu sendiri. Yang ketiga ada Hans Finger. Beliau berpendapat bahwa satu-satunya yang menjadi ukuran bagi pikiran atau berpikir adalah kegunaannya untuk mengetahui serta mempengaruhi kejadian-kejadian dunia.
Kelebihan dan kekurangan aliran filsafat pendidikan progresivisme. Yang pertama, kelebihannya yaitu nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan. Yang kedua, ada toleran dan terbuka. Yang ketiga, anak didik diberikan kebebasan secara fisik maupun secara berpikir. Yang selanjutnya, menjadikan anak didik yang memiliki kualitas dan terus maju sebagai generasi yang akan menjawab tantangan zaman peradaban baru. Kekurangannya yang pertama ada progresivisme ini terlampau menekankan pada pendidikan individu. Yang kedua, progresivisme bergantung pada minat dan spontan. Yang ketiga, mengurangi peran guru. Yang terakhir, berpotensi melahirkan anak didik yang individualis. Yang selanjutnya ada ciri-ciri utama aliran progresivisme. 1. Pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. Yang kedua, percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. Implikasi filsafat progresivisme terhadap pendidikan. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. 2. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan yang dikehendaki oleh filsafat progresivisme ialah kurikulum yang bersifat fleksibilitas, artinya tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, luas dan terbuka. 3. Metode pendidikan. Metode pendidikan yang biasanya dipergunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah metode pendidikan aktif, metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah, pemerintahan pelajar, kerjasama sekolah dengan keluarga, sekolah sebagai laboratorium pembaharuan pendidikan. 4. Pendidik. Guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Sebagai fasilitator, yaitu orang yang menyediakan diri untuk memberikan jalan kelancaran proses belajar sendiri siswa. 2. Sebagai motivator, orang yang mampu membangkitkan minat siswa untuk terus giat belajar. 3. Sebagai konselor, yaitu orang yang membantu siswa menemukan dan mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap siswa. 5. Peserta didik. Kaum progresif menganggap subjek-subjek didik adalah aktif, bukan pasif. Sekolah adalah dunia kecil, masyarakat adalah dunia besar. Aktivitas ruang kelas difokuskan pada praktik pemecahan masalah, serta atmosfer sekolah diarahkan pada situasi yang kooperatif dan demokratis.